1, 2, 3, sudah dengar? Sudah, dokter. Udah ya, ya akhirnya. Ya, kita mulai. Layar sudah bisa lihat juga kah? Ya. Itu di chat ada link untuk absensi ya. Kita dulu. Halo Bu Manti. Bentar ya Bu Manti, masih ngasih kuliah. Em, itu di chat ada linknya, nanti tidak diisi, namanya belum tercantum, tolong diisi untuk absensinya. Jadi tetap nanti setiap sesi sekitar 1 jam, 10 menit atau 5 menit terakhir saya kasih kesempatan untuk bertanya. Kita mulai. Saya bagi layar lagi, ya. Jadi kita mulai hari ini dengan seri yang pertama. Kita akan belajar sedikit tentang inseminasi intrauterin, khususnya dengan preparasi sperma. Nah, jadi untuk secara umum yang kita ketahui bahwa kondisi fertilitas dari berbagai penelitian yang terus terang saya juga nggak tahu benar-benar valid atau enggak, mereka mengatakan bahwa fertility rate kan menurun gitu ya, karena satu dan lain hal. Bahkan ada yang bilang turunnya itu sampai 50%. Nah, apapun kenyataannya, tapi ya memang karena bukan hanya karena kondisi medis, tapi karena kondisi sosial ekonomi itu membuat setidaknya usia menikah kan menjadi lebih lanjut, dan itu akan berdampak pada kemampuan fertilitas dari pasangan tersebut. Nah, kalau kita bicara penyebab-penyebab fertilitas, kita tahu bahwa penyebab fertilitas kan bermacam-macam gitu ya. Tapi yang pasti, karena ini sumbernya dari pasangan suami istri, ya penyebabnya pasti dari suami atau istri. Atau ada penyebab yang keduanya. Dan ada beberapa hal yang kita masih belum ketahui penyebabnya, yang sebetulnya ketika kita lebih dalam atau kita cari betul-betul, pada akhirnya kita akan mengetahuinya. Banyak hal yang akan kita ketahui bahkan hanya lewat bayi tabung. Karena hanya dengan bayi tabung kita bisa ambil telurnya, kita pegang spermanya, kemudian kita melakukan tindakan yang itu mirip seperti pemeriksaan fisik pada proses dari penanganan pasien pada umumnya. Nah, jadi unexplained ini adalah tugas kita untuk sebetulnya memberikan penjelasan atau pada akhirnya membuatnya menjadi explain. Nah, penyebab dari female infertility sendiri macam-macam. Kita bisa lihat kategorinya adalah yang terbanyak biasanya ovulatory disorder, dan dari ovulatory disorder ini yang paling banyak biasanya PCO. Jadi sebetulnya semakin kita mencari tahu lebih dalam mengenai perempuan, sebetulnya itu akan sangat membantu kita untuk mengakses dari pasangan. Kita akan belajar nanti di pembahasan-pembahasan berikutnya ya. Tapi untuk male sendiri penyebabnya juga banyak. Memang dikatakan paling banyak varikokel, unexplained-nya juga besar, tapi saya masih merasa bahwa pada akhir-akhir ini apa yang unexplained ini bisa terjelaskan. Hanya saja kita perlu mengejar seperti pada sisi wanita, di mana dari sisi wanita lebih dalam, lebih banyak yang diketahui. Tapi sebetulnya kalau kita bisa sampai tindakan IVF, sebetulnya dari pria pun juga banyak yang terjelaskan. Nah, bicara soal penanganan, karena fokus dari seri kuliahnya lebih bagaimana teman-teman mengenal proses penanganan dari pasien-pasien infertil, itu sebetulnya simpel, hanya ada 3. Inseminasi, kemudian bayi tabung, dan juga program alami. Nah, tapi biasanya bayi tabung juga dibagi, kalau dulu ada IVF konvensional, ada yang kita assist untuk injeksi atau memasukkan spermanya, yang kita sebut dengan ICSI. Nah, bedanya apa? Sesimpel bahwa kalau intrauterine insemination itu telurnya masih ada di dalam tubuh ibu, hanya sperma yang kita cuci, kita masukkan di saat yang tepat. Sedangkan kalau IVF, ICSI,
Itu berarti telur akan kita ambil, kemudian sperma juga kita koleksi, dan kita akan satukan dan pelihara di dalam lab selama 3 sampai 5 hari. Jadi in vitro sudah di dalam lab pekerjaannya. Nah, kalau kita bicara inseminasi, ini adalah urutan apa yang eh, proses flow atau kegiatan yang dilakukan. Yang pertama jelas ini BIPO ya, initial consultation. Kemudian kita dari situ akan tentukan, biasanya akan ditangani secara natural untuk stimulasinya, atau harus distimulasi dengan menggunakan obat-obatan, baik obat-obatan oral maupun injeksi, sampai terdapat folikel dominan. Nah, folikel dominan apa juga nanti kita bahas, dan akan dimonitor perkembangannya dengan ultrasound. Jadi yang membedakan dengan IVF itu adalah kalau di INSEM kita tidak memakai hormonal biasanya untuk monitoring, hanya ultrasound. Kemudian setelah sesuai akan dilakukan trigger ovulasi dengan menggunakan hormon HCG untuk menginduksi peningkatan hormon LH. Kemudian akan dikoleksi untuk spermanya sekitar 36 jam setelahnya, kemudian dicuci dan dilakukan proses inseminasinya sendiri, dan kemudian 2 minggu kemudian akan dilakukan tes kehamilan. Nah, dari INSEM sendiri ini ada beberapa kondisi yang perlu kita ketahui. Yang pasti, untuk INSEM itu dianjurkan untuk ditawarkan atau dilakukan pada pasien jika memungkinkan itu sebelum IVF, sebelum kondisi yang lebih invasif. Karena secara prinsip INSEM itu sederhana. Jadi kalau sudah gagal promil alami sekitar 6 bulan, kemudian spermanya secara umum cukup, telurnya juga ada, HSG tidak buntu, tubanya boleh dilakukan. Nah, nanti kita juga akan lihat untuk indikasi dan kontraindikasinya. Tapi yang pasti sukses rate-nya itu tidak sebesar itu. Secara teknikal, secara evidence base itu angkanya cuma sekitar 10-15%. Tapi ada tempat-tempat yang angka keberhasilannya rendah banget, cuma 5%. Ada tempat-tempat yang bilang 70%, tinggi banget gitu. Nah, tapi kita harus rasional, karena sebetulnya tugas kita untuk betul-betul menjelaskan apa adanya ke pasien dengan tidak memberikan data yang dalam tanda kutip kurang tepat. Jadi yang biasanya bisa diterima adalah angka keberhasilan sekitar 10-15%. Nah, apakah ini kecil? Ya, kalau dibandingkan dengan 100% ya jelas kecil. Tapi yang perlu kita ketahui, kalau promil alami pada pasien yang sudah setahun menikah pakai KB nggak hamil, itu angka keberhasilannya itu di bawah 5%. Jadi ketika bisa melakukan insen dengan angka keberhasilan 3 kali lipat, 3 kali lipat itu bermakna dibandingkan dengan promil alami. Nah, apa yang kita bisa ketahui tentang indikasinya? Jelas ada indikasi-indikasi yang sebetulnya kita harus gali. Ada indikasi yang sesimpel gangguan seksual. Jadi pasien tersebut tidak bisa melakukan eh, apa namanya hubungan seksual baik koitus atau ada permasalahan di ejakulasinya. Nah, tentunya hal ini bisa dibantu dengan SEM dan keberhasilannya biasanya tinggi kalau misalnya semuanya tidak bermasalah. Ada kondisi tertentu yang memang harus dengan SEM, contohnya kondisi imunologi. Jadi kita ketahui ada antibodi antisperma. Kalau alami dia tidak bisa berenang dengan cukup baik. Kemudian ketika kita insem akan bisa berhasil. Saya ingat pasien beberapa ya, pasien kedua atau ketiga saya itu kasusnya ini. Jadi gejalanya unik. Setiap kali setelah berhubungan, pasien tersebut itu ternyata mengeluarkan cairan yang cukup banyak dari uh, vaginanya, sekitar 2-3 hari. Setelah diperiksakan, martes direct, indirectnya ternyata positif. Kemudian dia analis di inseminasi dan kebetulan berhasil. Nah, unexplained infertility juga merupakan indikasi, artinya sperma telur normal sudah 1 tahun berhubungan, ternyata tidak bisa hamil, itu juga bisa menjadi indikasi. Tapi tentunya tugas kita sebagai seorang androlog harusnya kita cari lebih dalam, apakah kita perlu cek DNA fragmentasi, apakah kita perlu cek HSLI, apakah kita perlu cek postcoital test, eh, silakan gitu. Tapi silakan dibaca juga manfaat dan eh, cost-nya.
Juga ada indikasi untuk sex selection, karena di peraturan kita di Indonesia untuk pemilihan sperma hanya boleh, pemilihan jenis kelamin hanya boleh melalui pemilihan sperma, bukan berdasarkan bayi tabung atau bukan berdasarkan pemisahan genetik. Jadi hanya dengan pencucian sperma yang sebetulnya pencucian sperma tidak bisa secara valid memilih jenis kelamin. Probabilitasnya tidak tidak condong ke salah satu gender. Hanya sebetulnya kalau secara teori evidence base itu dengan menggunakan alat namanya Microsoft itu baru bisa untuk memilih. Nah, kalian akan menggunakan ini untuk sex selection juga silakan. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Jadi indikasi untuk emailnya sendiri biasanya diharapkan usianya tidak lebih dari 38. Banyak yang mengatakan kurang dari 35. Jadi kalau lebih dari 35 dianjurkan lebih ke bayi tabung. Tubuhnya harus tidak buntu, salah satu setidaknya. Kemudian tidak ada faktor servikal. Nah, faktor servikal ini sebenarnya faktor yang sangat indikatif kalau kita insen akan berhasil. Jadi ada stenosis dari serviks, baik di OUE maupun OUI-nya, itu akan sangat membantu untuk dengan insen ini bisa berhasil. Endometriosis dikatakan boleh dianjurkan insen dulu, tapi yang saya dapatkan kalau memang endometriosisnya cukup parah, atau nggak parah pun tapi evident, itu insen tidak bisa. Ovulatory dysfunction ini biasanya bisa berhasil dengan insen. Nah, untuk prianya sendiri harus jelas kasusnya hanya mild atau moderate. Jadi secara jumlah itu angkanya minimal sekali di atas 5 juta per mili, dan setelah kita cuci harapannya di atas 2 juta per mili, atau yang dimasukkan 1 juta. Nah, nanti kalian harus tahu parameter-parameter ini ya. Di atas 5 juta per mili kan berarti konsentrasi, tapi kita nggak tahu volumenya. Kalau yang dimasukkan tadi 2 juta per mili, itu bukan menggambarkan jumlah yang dimasukkan, tapi menggambarkan konsentrasi yang dimasukkan. Sedangkan jumlah yang dimasukkan 1 juta dalam setengah mili. Nah, kalian harus tahu hitungan-hitungannya. Mungkin di awal kalau teman-teman yang nggak belajar atau belum menghitung betul-betul tentang analisa sperma, kalian akan bingung. Jadi saran saya betul-betul pelajari analisa sperma itu cara menghitungnya yang betul sesuai WHO, bukan sesuai cara turunan. Ya. Kemudian infeksi HIV, hepatitis B, maka insen adalah menjadi cara yang dianjurkan di luar hubungan alami biasa. Kemudian ada kasus-kasus tertentu seperti ejakulasi retrograde yang kita bisa gunakan preparasi sperma, tentunya dengan cara khusus menggunakan napi dan sebagainya supaya bisa digunakan untuk inseminasi. Nah, kontraindikasinya jelas kalau usia di atas 35 atau berapa makanan di atas 68 itu harus hindari. Ovarian failure juga, jadi kalau AMH di bawah 1,2 atau telur sudah di bawah 5, jangan dianjurkan insen karena sebetulnya juga tidak terlalu bermanfaat. Hanya saja kalau misalnya katakanlah pasien meminta, itu haknya pasien. Kita hanya bisa memberikan lamburan ini. Di 5 juta, kecepatan betul-betul di bawah 30%. Kemudian teratospermia sendiri 24%, itu bisa apa juga untuk nilai. Maka biasanya kalau teratur kita boleh kejar di DFI atau kondisi-kondisi lainnya yang menyebabkan teratur masih bisa diatasi atau tidak, misalnya varikola dan sebagainya. Nah, teman-teman nanti kalau mau bertanya, misalnya ada istilah-istilah khusus yang kalian belum aware, kalian boleh langsung tanya ya, supaya nggak tambah bingung. Selain nanti waktu 5 menit, 10 menit terakhir, untuk saya berikan kesempatan. Nah, jadi untuk sperm preparation, kita akan bahas overview-nya dulu. Kita harus tahu basic prinsip dari sperma. Kenapa kok kita perlu melakukan persiapan dan sebagainya.
Jadi sperma yang dikeluarkan, tolong pelajari karena ini basic kalian di Adulok ya. Seharusnya saya nggak bahas terlalu banyak. Tapi untuk bisa sperma pada akhirnya melakukan tugasnya, itu harus dibuat dari sperma yang awalnya stabil, itu dibuat menjadi aktif dulu. Dan untuk menjadi aktif, itu perlu di-remove sperma tersebut dari bahan-bahan yang membuat dia stabil. Bahan yang membuat stabil itu salah satunya itu ya cairan dari cairan spermanya itu. Sehingga sesimpel bahwa kita memisahkan antara sel sperma dengan cairan sperma, spermanya akan menjadi tidak stabil atau menjadi terkapasitasi, menjadi aktif gitu ya. Nah, jadi tujuan dari sperma untuk dipreparasi adalah sesimpel bahwa kita memisahkan sel sperma dari cairan sperma. Prinsipnya hanya itu, gitu ya. Nah, tapi apakah sperm preparation tujuannya hanya itu? Jawabannya tidak. Jadi ada banyak tujuan. Yang pertama adalah kapasitasi, karena jelas kalau dipisahkan dia akan aktif, karena decapacitating faktornya hilang kan. Tapi kita juga perlu untuk mengisolasi sperma yang motilnya baik. Jadi bukan hanya diaktifkan, tapi dipisahkan. Sperma yang baik dan sperma yang buruk. Nah, dari sini sudah ada teknik berbeda. Ketika kita hanya simple washing, kita itu berarti memisahkan sinyal plasma dengan cairan uh, semen. Tapi kalau kita memisahkan ini, yang bagus dengan yang buruk, kita sudah harus pakai density gradient atau pakai swim up atau teknik pemisahan yang lain. Gitu ya. Selain memisahkan dari yang baik buruk, itu juga memisahkan dari bahan atau sel-sel lain yang tidak diinginkan. Debris, sel bulat, deposit, dan sebagainya. Atau bahkan bakteri atau kuman ketika indikasinya adalah misalnya pasien HIV atau hepatitis B. Juga eliminate toxic substance, juga untuk mengkonsentrasikan spermatozoa. Nah ini tujuannya berikutnya yang penting. Karena untuk di dalam uterus itu ada kapasitasnya. Jadi kalau teman-teman memasukkan katakanlah lebih dari setengah cc, katakanlah 1 cc atau 2 cc, yang terjadi tahu apa? Itu bisa masuk sampai ke tuba, kemudian karena flow-nya kita, volume terlalu banyak, masuk ke tuba itu akan menghalangi atau mengganggu proses dari silianya, atau bahkan silia dari tubanya itu akan diskusi. Ketika silia dari tubanya itu diskusi, maka telur tidak bisa dibawa masuk dalam endometrium, kemudian spermanya ketemu sama telurnya di luar uterus, jadi di tuba atau bahkan di rongga panggul yang terjadi adalah KET. Jadi hanya sesimpel dari volume yang terlalu banyak. Ketika insen, kita bisa melakukan HAM terhadap pasien, which is KET. Belum lagi kalau misalnya kita nggak pisahkan, lebih parah lagi banyak kasus itu mereka merasa bahwa sperma tidak perlu dicuci, dimasukkan aja ke uterus, itu bisa. Yang terjadi apa? Infeksi. TOA, jadi tubuh ovarial abscess, pelvic inflammatory disease, hanya karena sperma dimasukkan begitu aja. Jadi, sekali lagi, tujuan berikutnya adalah mengonsentrasikan supaya jumlahnya mengecil dan kita bisa masukkan ke volume yang tepat, di mana volume tersebut bisa terinseminasi ke rongga dari uterusnya. Jangan lupa bahwa rongga uterus itu sebetulnya nempel satu sama lain. Jadi perlu waktu di mana dia bisa agak uh, menyesuaikan dengan volume yang kita masukkan. Jadi teknik pun nanti mengaruh ya. Nah, jadi reduce volume dari examination, sebaliknya mengkonsentrasikan dalam volume yang kecil itu. Itu tujuannya. Juga sebetulnya ada tambahan lagi kalau kita mau ingin jadi ahli cuma exam gitu aja ya. Ada orang-orang yang nggak bisa BK pun cuma mainnya di exam ada. Dan kalian juga mungkin ada yang hidupnya cuma dari exam. Ada sejawat kalian, kakak kelas yang hidupnya cuma dari exam. Dan mereka bisa hidup enak. Itu yang dilakukan adalah kalian boleh tuh. Selain ini semua, nanti cairan pengganti untuk media dari spermanya bisa bertambah baik, itu ditambah dengan suplemen-suplemen tertentu. Sehingga pada akhirnya spermanya akan bagus.
Taunya bagaimana? Kalian harus belajar yang namanya sitotoksisitas juga sebetulnya. Sperma ketika belum dipisahkan, dia bertahan paling hitungan jam. Kalau bagus sekali, paling hitungan 1 hari, nggak lebih dari 24 jam. Tapi begitu sperma dipisahkan, itu begitu dia dipisahkan, dia akan bisa bertahan, hitungannya adalah hari, 3-4 hari begitu. Bahkan mungkin kalau kalian temukan kalian bisa memberi makan sperma baik, benar-benar, kalian bisa akan tahu dengan teknik sitotoxicity itu, spermanya bertahan lebih dari 4 hari. Dari situ kalian tahu bahwa apa yang kalian tambahkan di sperma itu lebih baik, gitu ya. Silakan kalau Anda mau eh, melayani pasien dengan model teknik seperti itu. Yang penting sebelum kita preparasi sperma, kita harus tahu dulu ya, sperma ini cocoknya bagus untuk insem, apakah bagusnya untuk IVF, atau bagusnya untuk ICSI. Jadi, sesimpel bahwa kalau insem tadi sudah saya sebutkan kriterianya, kalau IVF konvensional, ada hitungannya lagi, itu kalau misalnya kalian bisa preparasi, kemudian jumlah spermanya masih bisa kalian dapatkan sekitar 50.000 minimal per mikroliter, kalian bisa pakai untuk IVF konvensional. Jadi untuk bisa bayi tabung pun itu tidak harus bisa isi. Jadi pokoknya dapat telur, ada sperma dicampur ya udah. Ada 2-3 klinik di Indonesia yang sampai sekarang itu bisa cuma IVF konvensional. Dan itu sah-sah saja. Jadi tidak harus mahal untuk membuat klinik bayi tabung. Tapi kalau misalnya jumlahnya rendah sekali, maka yang harus kita lakukan adalah isi menyatukan betul-betul spermanya. Biasanya patokannya sesimpel, kalau konsentrasinya di bawah 5 juta, kita sudah pertimbangkan ke isi. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang apakah kita harus lakukan clinical sperma dengan tes ATC. Nah, kalau pasien seperti ini, tentunya untuk pencucian sperma atau persiapan spermanya juga berbeda. Yang pasti tugas kita ketika kita mendapatkan kasus ini, karena secara natur spermanya sangat-sangat sedikit, tugas kita adalah tidak kehilangan kalau bisa satupun spermanya. Karena sedikit sekali. Nah, kita juga harus mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu. Apakah kita perlu mengulang? Karena ada sperma yang sebelumnya bagus, tapi waktu inseminasi jelek. Kita harus cari tahu sebetulnya ini bisa nggak diulang, atau double insemination, atau double ejaculation. Itu kita harus pertimbangkan. Karena kalau kita tidak tahu, maka biasanya kalau langsung diopsin dan tidak ditangani oleh androlog, itu ya sudah sperma dapatnya berapa dimasukkan itu aja ya. Kalau berhasilnya juga apakah misalnya ada kondisi tertentu seperti banyak lekositnya. Karena kalau seperti ini ya kita lakukan harus pencuciannya benar-benar bersih. Instead of katakanlah uh, simple washing, kita lebih pakai PDC atau bahkan swim up aja. Kadang dengan swim up bisa lebih bersih. Misal ternyata spermanya bagus tapi lekositnya banyak, kita pakai swim up aja. Ya. Em, jadi berikutnya lagi kita bahas sedikit tentang tipe-tipe persiapan. Yang pertama ada yang simple swim up. Apa yang dilakukan prinsipnya hanya berdasarkan gravitasi dan kemampuan berenang dari spermanya. Sesimpel bahwa spermanya didapkan, bukan didapkan sih, maksudnya ditaruh di bagian bawah, di atasnya diberikan medium. Harapannya spermanya bisa berenang sendiri. Caranya macam-macam. Yang harus kalian tahu adalah prinsip-prinsipnya, karena modifikasi dari cara itu banyak. Contoh, ketika kita lakukan swim up, apakah harus dimiringkan 45 derajat? Jawabannya enggak. Mau lurus saja ke atas juga nggak apa-apa. Yang penting adalah permukaan sentuh atau titik dari medium dengan semennya ini selebar mungkin. Karena semakin lebar ia, maka sperma yang berpindah atau berenang dari medium dari cairan sperma aslinya ke medium yang kita preparasi akan lebih besar. Otomatis dari prinsip ini kita juga harus memilih tube yang diameternya lebih besar dibandingkan dengan tube yang diameternya lebih kecil. Karena pokoknya kita mau yang lebih lebar, gitu ya. Lalu ini juga bisa pertimbangkan proses-proses di mana akan mempengaruhi dari persiapan ini lebih baik atau enggak. Contoh, sperma dia akan mengalami kapasitasi ketika mengalami lebih hiperaktivasi ketika suhunya itu adalah hangat. Maka kalian kalau misalnya buat protokol
untuk swim up-nya sebentar, sekitar 15 menit, hangatkan. Tapi kalau kalian misalnya preparasinya masih lama, iksinya misalnya masih lama, bukan cooling set ya katakanlah, untuk iksi aja kita nggak perlu sperma banyak, masih jam 12, padahal sperma sudah dikoleksi jam 9, maka Anda boleh pakai protokol yang 1 jam atau lebih untuk swim up-nya, ya kan? Tapi di suhu biasa aja, supaya energi spermanya tidak cepat habis. Nah, itulah pentingnya kita untuk menentukan protokol dari preparasinya juga, karena ada algoritmanya. Berikutnya adalah density gradient. Ini yang banyak dipakai, karena dia secara prinsip, oh ya, saya lupa. Jadi kalau swim up, dia ini biasanya yang paling bersih, tapi retrieval-nya dia lebih rendah dari density gradient, tapi lebih tinggi daripada, eh, sorry, dia yang retrieval-nya paling rendah, gitu ya. Jadi retrieval paling tinggi itu adalah simple washing, yang kedua itu adalah density gradient, dan ini metode-metode swim up seperti ini. Jadi dia kelemahannya adalah retrieval yang paling rendah, tapi secara kualitas seharusnya dia paling baik. Jadi banyak yang lebih menggunakan ini untuk IVF. Tapi kalau untuk insen, retrievalnya rendah, jadi jarang dipakai. Sehingga kalau insen, lebih banyak mati ini, DGC. Karena untuk retrievalnya lebih tinggi. Nah, berapa retrieval untuk DGC? DGC itu bahkan bisa sampai sekitar 70%. Tapi kalau yang uh, simple washing itu bisa sampai targetnya 90% ke atas. Nah, DGC itu bisa 70% sampai 80% tergantung cara metode kita. Karena ada macam-macam, ada standar DGC, ada DGC, ada double DGC, dan sebagainya. Kita mesti pilih berdasarkan kondisi dari pasien kita. Yang pasti, prinsip di sini itu berbeda dengan FIFA. Prinsip DGC itu adalah jarak tempuh. Dan yang kedua adalah kekuatan dari sentrifuge atau putaran. Dan semua prinsip itu seharusnya ada endpoint yang kita amati. Ada tanda-tanda yang harus kita amati. Kalau enggak, kita nggak bisa tahu apa yang kita kerjakan berdasarkan. Nah, apa yang dimaksud dengan jarak tempuh? Jarak tempuh itu adalah ketinggian dari setiap media. Jadi kalau 0,8 pada tabung kecil dibandingkan dengan 0,8 mili media pada tabung besar, jarak tempuhnya jelas akan lebih bagus yang tabung kecil. Ya kan? Ketika tabung kecil ini 0,8 mili bisa memberikan ketinggian sekitar 1,5 cm, pada tabung besar paling cuma katakanlah setengah senti. Jadi yang diperlukan dari divisi ini, kita harus memindahkan dari sperma yang di atas untuk bisa melewati jarak tempuh, karena semakin tinggi jarak tempuhnya, itu semakin bersih dia. Untuk sperma ini ditahan di gradien, antar gradien. Ini gradien 45 atau 40, ini 90 atau 80. Ketika dia bisa melewati sekitar 1,5 cm, kemudian berhenti di sini. Maka yang memindahkan bagian atas dan bagian bawah ini adalah sentrifugnya. Jadi sentrifuge ini membantu dia memindahkan juga. Kemudian secara aktif, sperma yang lebih mobil itu akan berpindah sendiri dari gradien yang lemah ke gradien yang lebih tinggi. Jadi ada aktif karena sentrifugnya, ada pasif karena dari kemampuan spermanya yang mobil juga. Dan itulah yang membuat sperma-sperma yang mobil itu retrievalnya tinggi di DGC juga, walaupun tidak setinggi dari spin up. Nah, tapi kalian juga harus tahu soal endpointnya. Jadi begini, kalau misalnya ternyata sentrifuge kita ini tidak cukup baik, maka yang terjadi itu tidak ada perkabutan sama sekali dari bagian bawah. Artinya tidak ada sperma yang berpindah dari bagian atas ke bagian bawah. Oke? Kalau misalnya sentrifuge kita cukup, akan setidaknya ada perkabutan di bawah, menunjukkan bahwa ada perpindahan sperma dari gradien atas ke bawah. Tapi kalau sentrifuge kita terlalu kuat, gradien ini akan bocor, akan pecah. Karena kekuatan sentrifugenya lebih dari kekuatan pemisahan gradien. Jadi akan terbentuk vortex di sini. Yang paling bagus adalah bagaimana kalian setidaknya ada perkabutan, tapi yang lebih bagus lagi adalah ada perkabutan di bagian bawah. Jadi ada perbedaan perkabutan yang di atas ini lebih terang, yang di bawah lebih gelap. Tapi tidak boleh sampai ada segmen.
kalau ada sedimen, biasanya sedimen itu terbentuk setelah adanya vortex, gitu ya. Nah, jadi endpoint ketika kalian lihat setelah preparasi itu menentukan hasil preparasinya kalian dan menentukan langkah selanjutnya. Misal, perkabutannya adanya di atas. Maka tugas kalian adalah membuang semua yang di atas dan di bawah cincin, tapi tidak sampai bawah. Tapi kalau perkabutannya di bawah sini, kalian harus bisa membuang sampai ke bawah sini. Dan pada akhirnya itu menentukan hasil kritikalnya kalian, gitu ya. Nah, jangan lupa setelah itu harus kalian sambung dengan boson. Jadi simple washing ini bisa berdiri sendiri, tapi bisa dicampur dengan swim up maupun DGC ataupun cara preparasi yang lain. Jadi ada boleh kalian single wash, boleh multiple wash, boleh mengatur volumenya juga karena semakin tinggi volume yang kalian pakai, sesimpel bahwa semakin bersih hasilnya juga. Nah, prinsipnya kalau sudah simple washing kita mau di triple 100%. Tapi kalau sperma aja langsung di simple washing, bukan sperma yang diisi dulu, maka yang terjadi adalah yang turun bukan hanya spermanya, tapi semua selnya. Karena simple washing tujuannya hanya memisahkan antara cairan dengan uh, sedimen, gitu ya. Nah, tapi kalau dikombinasi dengan DGC, maka kalian akan dapatkan bahwa spermanya tersebut akan bersih banget karena cairan yang, sorry, media yang sebelumnya juga akan terpisah betul-betul dengan metodologi ini. Nah, tapi ada teknik yang penting di sini untuk kita bisa review. Kuncinya adalah dengan DGC kita harus bisa membuat endapan, justru harus ada sedimen tanpa merusak dari spermanya. Karena kalau sentrifugnya terlalu kuat, sedimennya terlalu kuat, spermanya juga ada yang rusak, ada yang mati. Jadi kalian harus mencari titik di mana terbentuk sedimen, tapi sedimennya itu tidak banyak. Sehingga kalian mengambilnya bukan dari sedimennya, bukan setinggi sedimennya, tapi setinggi adalah 0,3 sampai 0,5 mili, di mana kita mau memasukkan cairan insannya adalah maksimum 0,5 mili. Jadi ketika kalian bisa membuat sedimen dan perkabutan sekitar 0,3 mili, itu adalah tujuan akhir yang paling optimal. Sehingga kalian untuk masukkan 0,5 mili nanti ditambah 0,2 mili lagi. Begitupun perlu diatur berdasarkan konsentrasi yang dituju. Nah, konsentrasi yang dituju berapa kita akan bahas berikutnya. Jadi intinya ya kita mau aja pokoknya spermanya yang dicuci itu jadi bagus. Nah, video atau apa ini kodeknya beda jadi nggak bisa lihat. Kalian tahu sendiri lah pokoknya untuk preparasi sperma harusnya gambarannya seperti apa ya. Nah, jadi untuk kembali bukan teknikal tapi ke teoritis, kalian perlu tahu bahwa untuk jumlah sperma itu ada hitung-hitungannya juga berapa yang kita masukkan. Secara teori, ejakulasi kan bisa antara 50 sampai 300 juta. Tapi di cervix itu akan berkurang jadi tinggal 10% aja. Jadi cervix sendiri itu adalah preparasi alami. Sudah mensortir. Karena di situ ada eh, bentuknya yang dorong, jadi ada jarak tempuh. Juga ada cairan cervix yang merupakan media. Begitu. Kemudian dari cervix sendiri itu akan terkonsentrasi lagi, isolasi lagi sperma yang hanya motil yang masuk uterus itu hanya sekitar 10%-nya lagi, jadi sekitar 2 jutaan. Kemudian dari 2 juta yang mampu berenang, untuk pada akhirnya bisa bertemu dengan telur itu hanya sekitar 200 sperma. Dan angka ini adalah angka yang dibutuhkan untuk bisa membongkar kumulus. Jadi kalau ada yang bilang hanya dibutuhkan satu sperma untuk bisa membuahi, itu salah total. Karena kenyataannya untuk membongkar sel kumulus atau pelindung dari sel oosit itu dibutuhkan enzim hyaluronidase dari akrosom sperma. Dan enzim hyaluronidase yang dibawa oleh sperma itu nggak banyak. Jadi satu sperma paling bisa bongkar 2, 3, 4, 5 kumulus begitu. Sampai pada akhirnya terbentuk jalur untuk bisa menembus, bertemu sperma dengan sonanya, sona pellucida dari telur. Nah, jadi kalau alami butuhnya sih, otomatis dari sini kita udah tahu sebetulnya kita masukkan ke dalam apa namanya uterus itu butuh cuma sekitar 2 juta. Ini tipe juga ya. Ini kan tertulis 20.000, seharusnya sekitar 2 jutaan.
ya, untuk bisa paling minim membuahnya. Oke. Kemudian masih ada barrier kumulus yang tadi akan dibongkar oleh sperma. Kemudian ada barrier dinding dari telur atau somatozoa, dan terakhir masih ada barrier oolema. Oolema adalah satu dari telur yang susun. Nah, jadi ada beberapa faktor yang kita bisa gunakan untuk prediktor dari sperma itu akan bisa berikan eksaminasi dengan baik atau tidak. Tidak semua parameter dari analisis sperma itu bisa dipakai. Yang dipakai itu adalah cuma konsentrasi dan mobilitas. Morfologi tidak dinyatakan akan prediktor untuk keberhasilan dari insight secara teori. Nah, kalau sampai terakhir sekarang juga tidak banyak yang meneliti hal itu. Tapi teman-teman kalau mau meneliti juga boleh. Tapi saya tahu ada beberapa klinik yang menggunakan hanya morfologi untuk indikasi menuju ke IVF. Jadi semuanya normal, spermanya konsentrasinya juta, mobilitasnya baik, morfologinya aja yang jelek, dan mereka sudah arahkan itu ke bayi tabung. Baik, itu berharap kita tidak seperti itu ya. Karena kita tahu bahwa kalau morfologinya saja yang abnormal, dan ternyata tidak ada penyebab lain-lain yang bisa diobati, itu kemungkinan permasalahannya adalah di pemeriksaan, ya, di analisa spermanya yang juga akurat. Karena biasanya tidak berdiri sendiri kelainan itu. Jadi ada kelainan-kelainan yang berdiri sendiri itu spesifik banget biasanya. Contoh globosomia. Nah itu kelainan mungkin genetik yang memang berdiri morfologinya sendiri. Tapi secara umum, terapi tidak berdiri sendiri. Yang saya maksudkan, kita jangan mengindikasikan untuk bayi tabung, walaupun kita bisa beli tabung, gitu ya, hanya untuk kepentingan ekonomi. Nah, um, antibodi antisperma. Jadi ada kondisi tertentu yang tetap kita harus perhatikan. Ini indikasi untuk insen atau tidak. Kalau kita dapatkan antibodi antisperma, nah ini baru antibodi indikasi yang baik. Karena biasanya dengan inseminasi, itu hasilnya akan positif, akan baik. Kalau kita bisa tajam, yang unexplained itu kita cari sampai kita bisa perkirakan penyebabnya ini, nah saat itu kita sedang bermanfaat untuk pasien. Nah, tapi apakah cukup pengertian kita? Ternyata tidak. Jadi ada banyak hal yang semuanya ini hanya bisa didapat kalau Anda sekalian bekerja hands-on langsung dan menangani pasien. Sehingga penting sekali untuk dapat pasien. Apa contohnya? Jadi ketika kita bisa mempersiapkan pasien sebelum exam, maka keberhasilannya akan lebih baik. Satu. Kemudian yang tadi, kalau kita bisa menentukan zat aktif apa yang digunakan untuk preparasi sperma, akan berguna. Jadi kayak di tempat saya, itu IVF-nya, angka keberhasilan bayi tabungnya itu lebih tinggi bahkan dari Australia. Kita selalu terbuka untuk membandingkan dengan luar negeri. Nah, tapi angka insennya itu cuma sekitar 12%, 10 sampai 15%. Dan saya terus ditanya, insennya nggak bagus, dalam tanda kutip, tidak lebih dari standar, kenapa? Gitu. Jawabannya ya banyak, tapi pertanyaan saya adalah, apakah mau atau tidak untuk dinaikkan ke lebih dari 15%? Karena kalau misalnya dinaikkan, kita mesti pikirkan teknik-teknik ini, tambah aditif dan sebagainya. Padahal, ketika kita tambahkan hal ini, biayanya bisa naik tinggi, dan pada akhirnya mendekati IPF. Daripada begitu, kenapa nggak IPF aja yang angkanya 3 kali lipatnya insen? Gitu, kalau harganya mirip-mirip. Jadi, nanti kita ketika di lapangan, kita akan bisa tajam juga memikirkan kondisi-kondisi yang lain, tidak hanya berdasarkan indikasi medisnya. Tapi tugas kita sebagai dokter, lebih ke indikasi medisnya aja ya. Nah, kemudian penting bagaimana kita membuat gradiennya. Ada teman-teman yang sampai sekarang hitung gradien aja bingung. 40% itu berapa mili ditambah berapa mili. 45% itu berapa mili tambah berapa mili. Nah, sayang kalau kalian sudah jadi spesialis, tapi masih nggak bisa hal-hal seperti itu. Padahal ketika kita bisa menghitung, kita bisa menghemat betul-betul gradien, kita bisa presisi, dan pada akhirnya hasilnya oke. Contoh, kita mau tadi 0,8 mili, ya kan, untuk gradien atas, gradien bawah. Kemudian kita mau kadarnya adalah 40%. Berapa campurannya?
gradiennya dan berapa campurannya dari medianya. Ya sesimpel gampang kan, 0,8 kali 40%. Berarti kan tinggal 3,2 mili. Kalau misalnya kita mau buatnya 10 mili. Tapi kalau kita cuma perlunya 0,8 mili, ya 0,8 mili kalikan 40%. Loh. Gitu. Berarti kan 0,32 mili itu adalah gradiennya. Otomatis sisanya adalah media. Berapa medianya ya? 0,8 dikurangi 0,32. Berarti kan 0,42. Ya kan? 0,42 media ditambah 0,3, sorry, 0,48 media ditambah 0,32 gradien, jadilah gradien 40%. Benar nggak? Itu. Nah, kalian harus bisa menghitung hal-hal sederhana itu secara cepat. Kalau enggak, kalian akan terjebak eh, pada akhirnya kadang cuma beli medium yang sudah jadi, yang harganya juga lebih mahal. Gitu. Sayang. How to put the cement. Jadi cairannya kalau kita put aja, taruh itu, kalian ketinggiannya naruh itu pengaruh. Density gradient kalian neteskannya di atas sama di bawah dekat dengan permukaan berbeda. Karena gravitasi akan membuat sperma itu bercampur, sehingga merusak ketinggian dari cairan. Jadi cara meneteskan spermanya aja pengaruh. Tuh. Sentrifuge, setiap sentrifuge juga berbeda. Kalau kalian nggak tahu endpointnya, cuma ngitung putarannya aja ya sama. Kemudian how to aspirate, jadi setelah kita sentrifuge, kemudian kita mau membuang sel yang nggak perlu, cara membuangnya itu juga penting, karena kita tahu bahwa spermanya akan menempel ke dinding-dinding. Kalau kita nggak ngambil dari dinding-dinding, kotoran akan nempel di dinding, dan karena gravitasi turun semua, kumpul di bawah. Itu juga akan pengaruh. Kemudian untuk menyimpannya, jadi kalau kita secara teori cuma disimpan dihangat terus, maka dalam hitungan jam dia akan cepat energinya habis dan mati. Gitu. Seharusnya disimpan di suhu ruangan. Itu penting juga. Jadi inkubator perlu apa enggak kalian mesti pikirkan. Kemudian untuk loadingnya ini tidak kalah penting karena sperma yang volume sedikit, kalau loadingnya salah maka seperti tidak ada yang dimasukkan ke dalam uterus. Kalian sudah susah-susah, tapi kalian nggak menguasai dari sisi objinnya. Kebetulan faktor objin kalian tidak bisa belum bisa mengetahui teknik yang benar, ya apa yang kalian kerjakan percuma. Itu mana akan ada keberhasilan gitu ya. Nah, tapi secara umum teknik apapun itu pembuktiannya adalah kalian bisa dapatkan nggak kuantitasnya itu 90% ke atas. Kalau kalian bisa ya stick on that teknik. Tapi kalau nggak bisa, ya tugas kalian untuk mencari semua ini untuk pada akhirnya bisa mendapatkan teknik yang sesuai. Jangan lupa, ini mungkin akan menjadi lifeline-nya kalian loh. Nggak semua dari kalian pada akhirnya akan bisa ke IBM. Entah karena peminatan, entah karena akses atau eh, kesempatan. Tapi ini itu sesimpel bahwa centrifuge, bahkan nggak perlu laminar flow, kalau mau nggak excellent, nggak perlu inkubator. Jadi senjata kalian itu cuma centrifuge alatnya. Bahan habis pakai bisa beli di mana-mana. Dan itu bisa menghasilkan cukup banyak secara ekonomi. Sayang kalau kalian nggak kuasai. Apalagi kalau untuk IPM dan sebagainya, semua akan pakai preparasi sperma. Gitu. Jadi kalian harus tahu apa gunanya kalian dibandingkan dengan non-endologi. Karena hal ini banyak banyak dimanfaatkan. Sebentar ya, kalau saya habis. Karena hal ini banyak dimanfaatkan karena peraturannya tidak jelas oleh pihak-pihak yang tidak memperdalam andrologi, digantikan aja oleh biolog, dokter hewan, dan sebagainya, yang sayangnya mereka tidak mengerti prinsip-prinsip ini. Nah, jadi tugas kalian dua. Kalian yang pertama adalah jelas mengerti pembedaannya kita dengan tempat lain. Yang kedua adalah sebenarnya mengawal, karena aturan dari Kemenkesnya itu nggak jelas sama sekali dan memperbolehkan karena itu dibuat secara politis. Nah, artinya tidak ada peraturan yang melindungi kalian. Analisa sperma aja ada banyak yang tidak ditandatangan oleh Andulu. Oh, ya. Jadi, analisis sperma ini kenapa kita masih tetap harus pilih? Karena sebetulnya ya indikasinya jelas ada untuk hal tertentu, contohnya idiopathic dan hostility yang saya bilang keberhasilannya jelas ada. Tapi kita juga harus sadar bahwa banyak di Australia pun itu sekitar sepertiganya itu lebih langsung ke IVF aja. Dan ini salah sebetulnya. Nah, jadi kita belajar juga tentang protokol
secara umumnya bukan cuma preparasinya. Kita akan bicara tentang pre-IUI, kita akan bicara ukuran IUI, kita bicara juga dengan postnya. Juga nanti hal-hal berkaitan dengan sosial ekonominya. Yang pertama, service flow-nya tadi sudah saya bahas jelas, tapi ini secara detail kita harus tahu bahwa ini adalah sebetulnya pekerjaan tim. Bahwa untuk penanganan pasangan itu berbeda dengan penyakit-penyakit lain. Bahwa pasangan kalau infertilitas ini ya kita harus tangani suami istri. Jadi sebetulnya kalau bisa konsultasi awal itu ada di Opjin, tapi juga di andrologi, bukan cuma Opjin aja, gitu ya. Untuk ditangani dilihat setidaknya kalau dari sisi Opjin itu melihat apakah tubannya buntu atau tidak, telurnya cukup atau tidak, that's it. Karena kalau tubannya buntu dua-dua harus bayi tabung, telurnya di bawah 5 sebaiknya juga disarankan bayi tabung. Ditambah dengan indikasi yang lain. Andrologi juga belum melihat analisa spermanya, tadi sudah dibahas. Kemudian kalau sudah oke, akan insan seharusnya dilakukan stimulasi. Jadi pembeda kenapa kok insan itu juga meningkat, bukan hanya preparasinya, tapi stimulasinya. Apa yang terjadi pada stimulasi? Chance-nya meningkat 3 kali lipat karena telur yang dihasilkan juga sekitar 3, maksimum 5. 3 kali lipat juga. Dimana kalau alami telur cuma 1 atau 2. Itu pembeda yang pertama. Jadi stimulasi juga penting. Yang kedua, akan dilakukan pemecahan telur sehingga dipastikan ovulasi. Teman-teman kan tadi sudah lihat bahwa penyebab infertilitas wanita terbanyak adalah disfungsi ovulasi. Karena satu dan lain hal paling banyak PCO. Tapi kalau misalnya kita insert, kita pastikan dia ovulasi. Entah dengan obat atau dengan eh, pemantauan alaminya. Nah, berikutnya, jelas preparasinya tidak kalah penting adalah proses insertnya sendiri, yang nanti kita juga bahas. Dan jangan lupa pemeriksaan untuk hamil atau tidak dengan beta HCG jika memungkinkan, karena beta HCG sendiri berikan nilai diagnostik. Jadi contohnya kalau angka beta HCG di atas 50 berarti hamil, 5 sampai 50 kemungkinan ada penanaman tapi tidak berlanjut, biasanya lebih ke kualitas dari embrionya. Tapi kalau di bawah 5 atau bahkan di bawah 1,2, kita tahu bahwa sebetulnya tidak ada penanaman sama sekali. Jadi itu ada indikasinya untuk menentukan lagi ke depannya kita lebih baik insan lagi atau tidak. Contoh, insan secara statistik kan seharusnya 4 sampai 6 kali. Karena secara statistik sampai 4 6 kali itu dia meningkat angkanya. Tapi setelah 4 sampai 6 kali dia turun kembali ke bawah 5%. Tapi untuk bayi tabung sendiri, itu kalau diulang dia akan naik terus sampai situ, bukan turun. Jadi semakin banyak pengulangan semakin naik. Nah, berkaitan dengan beta HCG ini, kalau misalnya kita sudah insan baru sekali, tapi kita sudah tahu bahwa kondisinya semua sudah optimal. Spermanya sudah pasti oke, tubuh ibunya sudah pasti oke, dan tidak hamil. Ya kan? Maka kita tidak menganjurkan insan lagi, walaupun baru sekali. Kenapa? Karena kita tahu ada hal-hal yang tidak kita ketahui lewat insan. Atau misalnya, ternyata beta HCG-nya adalah eh, naik, hamil, tapi gugur. Kita akan menunjukkan insan lagi enggak? Kadang kemungkinan tidak. Kenapa? Karena ada kelainan di mana sperma yang masuk itu lebih dari satu, sehingga menimbulkan aneuploidy atau abnormalitas dari embrionya. Maka kalau kita insan lagi, kemungkinan akan terjadi hal yang sama, keguguran berulang. Maka kalau kita menganjurkan untuk insan lagi, itu salahnya di kita, bukan di pasien. Jadi, untuk insan sendiri, itu adalah yang tadi, natural sendiri tanpa obat, atau dengan obat tapi tidak diinduksi, populasinya ada yang dikembangkan dengan tujuan chance lebih besar, telurnya lebih banyak. Nah, apa obat-obatan yang dipakai? Itu ada yang pakai SCRM, clomiphene citrat, atau aromatase inhibitor. Pokoknya tujuannya meningkatkan FSH. Karena telur itu akan meningkat. Kalau nggak pakai obat-obatan minum, itu bisa pakai obat-obatan suntikan. Tapi yang perlu diketahui adalah FSH semakin tinggi, telurnya juga semakin banyak. Jadi kita harus hati-hati. Yang dituju adalah angkanya itu untuk bisa menginduksi itu adalah FSH-nya sekitar 10 minimal biasanya. Nah, tapi hati-hati kalau contoh suntikan 75.000 itu akan menghasilkan 1 sampai 2 telur. 3 bisa maksimum 5. Tapi kalau di atas 75 jadi 2 kali lipatnya 150,
itu akan menghasilkan telur yang 2 kali lipat juga, tergantung AMH-nya. Nah, yang harus dituju adalah sekali lagi nanti kalian tahu jumlah telurnya berapa. Saya sebutkan berulang supaya nanti pada akhirnya kalian juga hafal. Ini makanya kalau suntikan dosisnya tinggi ya, hati-hati. Untuk pemecah telur adalah obatnya ini. Untuk stimulasi biasanya antara sekitar 8 sampai 12 hari. Range-nya adalah 8 sampai 12 yang diharapkan adalah sekitar 10 hari. Kemudian seharusnya dimonitor USG. Biasanya kalau tidak bayi tabung tidak dimonitor hormonal. Tapi pada kondisi insan khusus kita perlu monitor hormonal juga. Kalau misalnya ada resiko dan sebagainya. Nah, setelah dipecah telur, itu nanti akan diinjak 36 jam setelahnya. Jadi dipecah telur jam 8 malam, maka akan diinjak 36 jam, artinya besok lusanya jam 8 pagi. Ketepatan waktu untuk injak terkadang menentukan. Tapi sebelum injak biasanya kita akan konfirmasi ovulasi dulu, untuk lihat ada apa. Ini obatnya tadi saya sudah sebutkan. Kemudian yang dilakukan monitoring dari USG-nya itu adalah di hari kedua menstruasi. Dilihat artinya adalah semua telur yang ada dihitung jumlahnya. Ukurannya harapannya di bawah 5 mili. Kemudian endometriumnya juga harus dilihat. Seharusnya endometriumnya tipis di bawah 5 mili juga. Kalau ada kelainan, kadang kita harus cancel untuk insangnya. Misal endometrium terlalu tebal dan sebagainya. Untuk kita evaluasi lebih lanjut karena kita mau insangnya juga berhasil. Kemudian singkat cerita, kalau sudah matang, yang terhitung matang ini adalah eh, di atas 17 mili, satu saja itu seharusnya sudah di-trigger. Dan ini membedakan dengan bayi tabung. Bayi tabung itu menginginkan telur yang matang banyak. Tapi kalau insect tujuannya kalau bisa yang matang cuma satu. Kenapa? Resiko kehamilan kembarnya tidak bisa kita kontrol. Jadi kalau ada yang membanggakan bahwa bayi tabung atau insect hamil sampai 4, 5, 3, itu sebenarnya adalah kegagalan, bukan keberhasilan. Jadi untuk bisa mencapai hanya kehamilan tunggal, salah satu tekniknya adalah ketika satu folikel dominan saja di atas 17 mili, artinya 17 koma, itu sudah di-trigger. Nah, seninya adalah bagaimana kita mengatur untuk folikel yang dominan ini di atas 17, rahimnya sudah menyesuaikan. Ketebalan rahimnya itu 8 sampai 12 mili. Jadi bisa saja ini di atas 18, di atas 17 mili, tapi rahimnya masih 6 mili. Atau sebaliknya, rahimnya sudah tebal, tapi ininya masih kecil. Itu kuncinya bagaimana kita mengatur dosis dan mengevaluasi. Kalau perlu tambahan evaluasi dengan estradiol, di mana setiap telur yang matang itu adalah estradiolnya sekitar 200-250. Jadi harapannya kalau satu telur saja telur yang matang, ya estradiolnya sekitar 200-300. Tapi kalau sudah estradiolnya di atas 1.500, artinya ada 6 telur yang matang, itu sudah dikasih cancel, tidak dilanjutkan misalnya. Jadi maksimum seharusnya 5 telur di harga 1.250 untuk triggeringnya. Untuk kita bisa lanjutkan examnya. Kalau nggak bisa, apa yang dilakukan? Satu, bisa switch ke bayi tabung, atau dua, ganti aja ke alam. Bahkan kalau perlu jangan di-trigger, biarkan trigger alam. Supaya tidak tiba-tiba pecah semua atau matang semua. Gitu ya. Preparasi sperma juga dianjurkan betul-betul tepat sekitar 2 jam sebelum IVF-nya, atau kalau kalian mau double insem bisa 24 jam dan 36 jam. Artinya kalau spermanya kan perlu 2 jam tuh preparasi, itu sudah 22-34. Terus insemnya juga seperti yang sudah disebutkan, jangan lupa beta hcg. Nah, sementara saya lagi di sini, kalian ada waktu sekitar 8 menit untuk bertanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada ya sudah. Dok, absennya minta akses, dok. Nanti saya beri akses setelah ini karena mesti di-save ya berarti ya. Silakan Hmm, kalau ada yang mau ditanyakan. sama yang itu, dok, mau nanya yang preparasi swim up, antara direct swim up atau indirect swim up, mana yang lebih disarankan sih, dok, kalau yang itu? Direct swim up, indirect swim up sama saja. Prinsip di swim up yang penting adalah luas permukaan. Ada yang tanyakan lagi? Kalau nggak jelas boleh tanyakan ulang ya. Dok, mau tanya untuk ejakulat retrograd.
Bagaimana kualitas spermanya? Ejakulat retrograde, bagaimana volume spermanya dalam arti bagaimana Kualitas kualitas spermanya, dok. kualitas sperma itu makanya kita mesti persiapkan baik-baik dari terjadi ini. Jadi kualitas sperma itu akan dipengaruhi oleh berbagai hal. Pada retrograde, dia itu kena kondisi dari urinnya. Urin sedikit lebih asam. Jadi yang penting kita lakukan untuk mendapatkan sperma yang hidup dari retrograde itu adalah kita buat basah urinnya. Jadi kita buat basah, kemudian buat basah butuh waktu sekitar sehari 2 hari ya, dengan tablet natrium bikarbonat. Jadi begitu basah, dia diminta untuk ejakulasinya masuk urin, dia masuk ke kondisi yang basah 7,2. Jadi 7,2 bukan basah ya, maksudnya dibasahkan urinnya jadi sekitar 7,2. Dan di situ sperma akan tetap hidup. Kualitasnya tidak terlalu terpengaruh seharusnya. Silakan ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri dulu. Dok, Saya kalau yang lihat tadi kan yang pada saat simulasi kan FSH-nya 10, itu berarti kita cek FSH lagi atau ya udah memang pasti 10 gitu nggak sih dok? pada umumnya pemeriksaan FSH itu dilakukan untuk penelitian aja karena tidak ada pemaknaan klinisnya. Karena pemaknaan klinisnya bisa dihasilkan oleh USG dan hormon estradiol. Jadi kalau INSEM aja itu cukup untuk penggunaan USG. Tapi kalau Hmm. estradiol itu di bayi tabung perlu karena kita perlu adjust dosis. Jadi Hmm. FSH saran saya tidak perlu dipakai kecuali untuk penelitian. Ya, ada yang tanyakan lagi? Sudah? Terima kasih. Saya kira ya.